Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian berjalan lagi, Pak. Pemimpin yang nggak pernah diam, dikeliling, karena itu semua kekuasaan dia. Semua kekuasaan dia, Pak. Dan ini yang sebenarnya jadi hal yang menarik, Pak. Disinilah maka tidak pernah ada alasan pemimpin mengatakan susah, Pak, daerahnya dijangkau, nggak usah jadi pemimpin, Mas. Antum kalau baca, Pak, bahkan kalau antum baca hasil penelitian para ilmuwan ulama sepanjang zaman tentang kisah ini, bahkan nanti kisah ketika Dzulqarnain membangun Rodma, benteng itu, Pak, itu salah satu penelitian wilayah itu, ya Allah, susah dijangkau, Pak. Ada seorang peneliti, seingat saya dari Yordan. Saya tidak tahu kebenarannya, cuma saya menyampaikan salah satu yang saya lihat. Itu bahkan ada videonya. Ada videonya, beliau diteliti dulu, terus beliau yakin, ini sekali lagi bukan, saya tidak tahu mana yang benar ya. Beliau yakin bahwa tempat adanya dibangunnya benteng yang oleh Dzulqarnain itu adanya di Kirgistan. Ya, ada pendapat banyak lain, ada yang bilang Zhengzhou di Cina. Ada yang bilang ya itu tembok raksasa itu, ada yang bilang gitu ya. Ada macam-macam, ada yang bilang oh enggak, tempatnya ada di dan segala macam. Tempatnya di sekitar wilayah mana gitu, ada banyak sekali. Saya ceritakan satu ini. Itu beliau peneliti itu datang dengan tim, Pak. Datang dengan tim setelah dicek semua peta, dilihat dari berbagai ini satelit segala macam, mereka yakin itu. Dengan penelitian ilmunya begitu, ini keyakinan para peneliti. Oke. Dia terbang tuh, Pak, ke wilayah itu. Antum tahu wilayahnya? Saya ceritakan wilayahnya supaya antum tahu kalau itu wilayahnya, maka memang tidak ada alasan pemimpin mengatakan susah dijangkau wilayahnya, Pak. Wallah, susah dijangkau sampai hari ini, apalagi zaman itu. Susah dijangkau, Pak. Itu dia bagi timnya jadi dua. Yang satu jalan darat, yang satu pakai helikopter, Pak. Begitu sampai di tempat itu, dia pakai helikopter, Pak. Susah sekali, Pak. Yang jalan darat itu susah sekali. Dia naik pesawat dulu, pesawat kemudian nanti naik mobil yang begitu terjal berbatu gunung itu, berdebu, sekali-kali ketemu, sekalinya banyak ya kambing ketemunya banyak. Begitu turun, naik kuda, mobil sudah nggak bisa, naik kuda, Pak. Semua peralatan Mas naik kuda. Di level tertentu kuda sudah tidak bisa naik, Pak. Antum bayang itu, kuda berhenti, pendaki dengan bawa kamera pendaki, naik pendaki, Pak. Baru mereka tunjukkan ini tempatnya. Terus mereka scan ininya untuk mengetahui kandungan besi, karena ada bab tembaganya gitu ya. Dan seterusnya. Ada besi, ada tembaga di situ, dicek oleh mereka. Wilayahnya besar sekali dan oke. Artinya Pak, kalau betul itu tempatnya, maka memang pemimpin harus sampai ke semua wilayah kekuasaannya. Tsumma atba'a sababa. Berangkat lagi Dzulqarnain sampai ke tempat itu, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Begitu Dzulqarnain sampai di antara bainas saddain. Saddain, ada banyak ulama mengatakan artinya dua gunung. Dua gunung besar, tinggi besar. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qaula. Dzulqarnain menjumpai masyarakat lagi, itu semua rakyatnya. Semua rakyatnya. Baik. Tapi masyarakatnya ini la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka itu tidak paham bahasa, Pak. Ini susah banget ini. Terus gimana ngomongnya Dzulqarnain ini kan? Ada dua arti di situ. Karena di kata yafqahun itu la yakaduna yafqahun, kata yafqahun itu ada dua cara membacanya. Ini mohon maaf nih, ini ayat tentang Dzulqarnain, Pak. Ini termasuk ayat yang pendek, tetapi banyak sekali beberapa jenis qiraahnya, cara membacanya. Ini qiraah sab'ah ya, kita tahu dalam Al-Qur'an ada qiraah sab'ah. Dan Masya Allah banyak sekali cara membacanya di beberapa kata di situ, termasuk yafqahun. Yafqahun, kalau yafqahuna la yakaduna yafqahuna qaula, artinya masyarakat itu tidak paham pembicaraan. Itu. Tapi qiraah yang lain mengatakan la yakaduna
iya-nya di dhammah, kemudian qafnya di kasroh. Ya, yufaqihun. Itu artinya adalah mereka masyarakat ini pun tidak bisa memahamkan orang lain tentang keinginan mereka. Nah, sudah susahnya diajak ngomong gak ngerti, menyampaikan maksud tidak bisa. Tapi hebat Dzulqarnain, lihat Pak. Qalu ya Dzulqarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, ini mereka minta, wahai Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj rusak di bumi ini. Mau enggak kami tawari Anda dengan uang, ya kan? Tapi syaratnya kau buatkan tembok menutup antara kami dan mereka. Lah itu ngerti, Pak. Itu ngerti tuh. Buktinya Dzulqarnain kok jawab, qala ma makanni fihi rabbi khair. Kata Dzulqarnain, yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan. Nah itu ngerti Pak. Dia ngomong ngerti, diajak ngomong ngerti. Gimana rahasianya? Ada 2 poin pelajarannya Pak. Pertama, inilah hebatnya Quran ketika menyelipkan sebuah kata. Kalau Quran mengatakan, antum lihat ayat 93, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qaula. Kalau kata yakaduna dibuang, bunyinya menjadi la yafqahuna qaula, 100% mereka nggak bisa diajak ngomong, Pak. Tapi Allah masukkan kata yakadun, sebenarnya mereka masih bisa, tapi susah sekali, susah dipahami, susah ngerti itu mereka. Susah dipahami, susah mengerti. Yang kedua adalah hikmah, Pak. Ini hikmah besar, bahwa pemimpin itu, Pak, walau masyarakatnya susah diajak komunikasi, Pak, pemimpin berupaya semaksimal mungkin untuk memahami apa maunya mereka. Jangan jadi pemimpin deh, pokoknya kalau nggak telatenan, Pak, jangan jadi pemimpin, Pak, betulan. Masuk neraka, saya udah bilang masuk neraka, Pak. Allah masuk neraka, susah. Dzulqarnain berusaha memahami apa yang mereka mau sebenarnya. Mereka sangat susah masyarakatnya. Para ulama mengatakan mengapa mereka susah sekali menyampaikan keinginan mereka dan susah memahamkan orang lain tentang keinginan mereka, karena 2 hal. Pertama, bahasa mereka aneh, susah. Yang kedua, mereka masyarakat yang sangat tidak berilmu. Jadi dia orang masyarakat rendah strata pendidikannya, Pak. Nah, sudah ya, pas ya. Di barat ketemu orang kafir, di timur ketemu orang telanjang, di tengah, ini di tengah. Para ulama mengatakan dia tidak di timur, di barat, dia di tengah. Ada yang mengatakan arahnya ke utara. Di tengah ini ketemu dengan orang tidak berpendidikan dan susah diajak bicara. Coba, Pak. Itu keadaan masyarakat zaman kebesaran Dzulqarnain. Itu semua tanggung jawab pemimpin. Nggak ada pemimpin lari. Begitu ada salah semua lempar-lemparan. Kata kepala dinas, oh itu staf saya itu yang salah tuh. Stafnya bilang, oh enggak, itu di lapangan yang salah. Yang lapangan nggak mau disalahin kan? Enggak Pak, itu salahnya kepala sekolah mempercetakan. Ribut buku kemarin tuh. Coba. Begitu urusan tentara polisi sama. Komandannya, oh itu anak buah saya. Itu di luar perintah itu. Iya Pak. Lihat, pemimpin bertanggung jawab seutuhnya. Kalau saya pemimpinnya, Pak. Saya mimpin mereka, berarti saya tidak bisa didik mereka. Ini seutuhnya, insya Allah. Nah, artinya mereka masyarakat yang tidak punya ilmu. Rendah sekali strata ekonominya. Karena rendah strata ekonominya, Pak, maka dikerjain terus sama Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Diserang terus itu mereka itu. Mereka tidak bisa menjaga negeri, mereka lemah dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka malas. Ini lebih repot lagi nih, Pak. Mereka malas karenanya urusan kerjaan. Udahlah Dzulqarnain, kita bayar aja, mau nggak dibayar? Kita bayar, ente yang kerja. Bukan cuma mereka tidak berilmu, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama mereka malas. Jadi kita bayar aja. Karena orang nggak berilmu, Pak, ya kan? Dia nggak tahu yang datang Dzulqarnain yang punya dari timur sampai barat. Lah ini cuma ditawari paling duitnya orang nggak punya berapa sih, Pak? Orang nggak punya duitnya berapa kan?
Ini pelajaran mahal, subhanallah, Pak. Pemimpin tuh kalau sudah cukup, ya diem aja, nggak usah ngambil gaji, kenapa sih? Loh, dia mengatakan, Zulkarnain mengatakan, qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan pada saya jauh lebih baik dari semua tawaran kalian. Saya nggak perlu uang kalian. Oke, simpan tuh uang. Gampang kok Pak, ambil hati rakyat itu bener. Ambil tuh Pak. Saya nggak perlu ambil. Kalian minta dibuatkan apa? Sadda. Tembok kan? Saya buatkan. Gak usah pakai gaji. Ambil gaji. Wah, Zulkarnain bilang, saya, duit cuma segini buat apa? Buat saya kan timur sampai barat saya punya Pak. Bisa nggak Pak gitu Pak? Jangan malah sebaliknya, begitu menjabat, ini kesempatan ini kan, kapan lagi proyek?